pagi, salam sejahtera bagi kita. Saya yang bernama Dianti Stefani Siohombing dengan NIM 320 3122 044. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, kelas pendidikan antropologi E-Reg 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai minoritas saya yang mengenai manusia sebagai penjaga ciptaan Allah. Di sini saya membuat video ini memenuhi tugas saya pendidikan agama Kristen yang diampu oleh dosen Bapak Bonyin Sirait MAMT. Selanjutnya saya akan mengambil dari hasil pembahasan. Yang pertama itu gambaran hasil pembahasan. Dalam penelitian ini sebuah informan merupakan sebagai melakukan aktivitas dalam gereja KBP Sainata. Dan dalam penelitian ini ada di wilayah itu, yang pertama di wilayah Lumban Purba, tepatnya di depan gereja KBP Sainata, dan yang satu lagi penetua gereja yang ada di wilayah Semaragas. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan wawancara secara langsung kepada informan demi untuk mendapatkan data dengan semaksimal mungkin. Yang pertama itu pengertian manusia sebagai mandat Allah. Menurut informan, dalam manusia sebagai mandat dari Allah yaitu dapat diartikan, dapat dijelaskan bahwa manusia harus meyakinkan segala tugas-tugas dan perintah dari Tuhan. Karena manusia sebagai penerima mandat Allah, oleh karena itu berarti manusia itu juga diberi untuk dalam berkuasa dan berkewenangan oleh Allah untuk sebagai menjalankan perintah-perintahnya. Dalam artiannya bahwa manusia berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Allah telah melengkapi manusia dengan akal budi dan untuk melaksanakan mandatnya pada menyadari dan melaksanakan mandat tersebut hanya dilaksanakan karena Tuhan melengkapi manusia dengan potensi dan dengan rasional yang memampukan dengan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah yang dapat disebutkan salah satunya keunikan manusia sebagai mandat Allah. Yang kedua itu saya akan menjelaskan mandat ilahi dan mandat pembaharuan. Dalam mandat ilahi ini dapat diartikan mandat ilahi pembaruan adalah sama saja dengan mandat rohani, dan mandat ilahi pembaruan ini sangat unik karena hanya dipercayakan kepada orang-orang Kristen, dan juga karena mandat ini menyangkut penginjilan bagaimana seseorang dapat masuk ke dalam surga atau dengan disebutkan sebagai kepastian keselamatan. Dan dalam mandat ini diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali tanggapan. Yang selanjutnya itu adalah dalam mandat ilahi pembangunan, bahwa pembangunan ini dapat bersifat tanpa izin dengan adanya dasar ganda dan pembangunan, bahwa manusia ditugaskan untuk melakukan, menguasai, mengerjakan dan memelihara ciptaan Allah. Dan dalam hal ini secara spiritual dikenal dengan amanat agung Yesus Kristus yang dalam nilai yang temporal atau sementara, yang diartikan dalam pengertian bahwa akan adanya langit dan bumi yang baru. Dan mandat kultural ini adalah sangat penting oleh karena mandat ini diperhatikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tugas manusia dalam menjaga ciptaan Allah. Tugas manusia dalam menjaga ciptaan Allah itu atau menjaga ciptaan alam harus memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa dan benar-benar harus ditaati dan harus disempurnakan sesuai dengan kehendak Allah. Manusia ditugaskan untuk dapat memelihara alam semesta yang dikehendakkan Allah. Manusia ini harus memiliki keberlangsungan hidupnya yang tentunya diharapkan selalu baik adanya sebagaimana pada awalnya diciptakan, dan dapat diartikan dalam Kejadian 2:15 Allah akan memberi rehabilitas untuk manusia menjaga kebersihan bersama dan harus bersifat tekad untuk beradaptasi dengan menjaga ciptaan Allah dan ciptaan alam, dan harus mampu berbuat baik terhadap diri sendiri dan berbuat baik terhadap alam. Oke, sekian dari video saya. Mudah-mudahan pembahasan yang mengenai manusia saya yang menyangkut dengan manusia sebagai penjaga ciptaan Allah dapat bermanfaat dan memberi ilmu kepada orang banyak. Jangan lupa like and subscribe. Just be careful, love ain't simple, promise me no promises.